Dilansir dari kumparan.com, Indonesia mengenal sebanyak 187 kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di tengah keberagaman inilah, Indonesia dihadapi oleh masalah utama yakni membangun toleransi. Masih banyak temukan konflik yang dilanjutkan oleh perbedaan kepercayaan. Sebagai satu ilmu, fenomenologi hadir dalam ranah sosial yang bisa menjadi jawaban atas kesalahpahaman maupun konflik yang masih saja terjadi antar kalangan umat beragama. Fenomenologi dalam kasus ini menggunakan sarana komunikasi untuk mencoba menelaah dan membangun toleransi antar umat beragama. Oleh karenanya, penelitian kami tiba pada 3 rumusan masalah yang dapat dilihat berikut. Lalu, untuk menjawab rumusan masalah, kami juga menyediakan 3 tujuan penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh rumusan masalah sebelumnya. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, painein yang berarti memperlihatkan atau painestai yang berarti menyala. Kemudian dari akar kata ini menjadi painemenon, yaitu sesuatu yang muncul menerangi. Secara sederhana, fenomenologi dapat diartikan sebagai studi yang menganalisis bentuk-bentuk kesadaran manusia. Edmund Husserl mengajukan konsep metode epoch. Kata epoch berasal dari bahasa Yunani yang berarti menunda keputusan atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Metode epoch tidak memberikan keputusan benar salahnya terlebih dahulu terhadap suatu fenomena. Sekarang kita akan berbicara mengenai Edmund Husserl dan eidetic vision. Jadi eidetic vision ini merupakan akar dari bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti terlihat atau dapat dikatakan intisarinya. Metode ini diungkapkan oleh Edmund Husserl di mana objek secara konstitusional akan memperlihatkan dan menampakkan dirinya sebagaimana adanya. Eidetic vision ini berbeda dengan Kant. Husserl mengatakan bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri. Fenomenologi bertujuan untuk mencari yang esensial atau eidos, atau berarti esensi dari fenomena yang bersangkutan. Berikutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian dari kasus ini. Jadi jenis pendekatan dan penelitian yang kita lakukan adalah dengan metode studi pustaka, dan format yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni studi kasus. Untuk metodologi penelitian, waktu pengerjaan yakni dari tanggal 21 Mei 2021 hingga 5 Juni 2021, dan penelitian dilakukan secara daring oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Sekian dari saya. Salah satu faktor utama yang menghalangi terjadinya toleransi adalah kurangnya pemahaman individu terhadap agamanya maupun agama lain. Penyebab dari kurangnya pemahaman ini adalah 1. Hanya mendapatkan wawasan dari sumber yang kurang terpercaya, sehingga pemahaman yang didapat salah atau kurang tepat. Dan 2. Memiliki pola pikir tertutup, yang menghambat kesempatan untuk berpikir kritis terhadap wawasan yang telah didapat. Jika diteruskan, maka hal ini dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti penyimpangan terhadap aturan dan ajaran yang diajarkan pada agama tersebut. Munculnya sifat mementingkan diri sendiri karena merasa agamanya adalah yang superior, sehingga individu tersebut sulit untuk menghormati agama lainnya. Dan terjadinya radikalisme yang membuat individu untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Komunikasi, sarana pendekatan fenomenologis membangun toleransi antara umat beragama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman mengharuskan kesetaraan dalam komunikasi yang akan memunculkan rasa kebersamaan. Perlu ada rasa saling memiliki atau peduli dalam tiap orang dengan tujuan untuk menyatukan perbedaan sosial yang bervariasi. Dan ini akan membentuk sebuah komunikasi yang berjalan dengan baik. Dan jika terbentuk komunikasi yang baik, maka toleransi akan berjalan secara mutual dan tidak satu pihak. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan fenomenologi yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi untuk menciptakan toleransi. Bagi sebuah individual, agama merupakan kesadaran yang dengan sendirinya akan muncul karena merupakan sesuatu yang pribadi dan pada akhirnya memunculkan perilaku khas individual masing-masing.
Kesadaran ini dimiliki tidak hanya oleh satu individual, tetapi juga individu lainnya, yang menciptakan suatu kelompok yang disebut umat dari agama. Dalam menjalin komunikasi melalui pendekatan fenomenologis, dilakukan langkah epoch dan eidetic vision untuk mencapai toleransi yang dicita-citakan. Pada tahap epoch, seseorang dapat menghilangkan prasangka tidak tepat terhadap lawan komunikasinya yang merupakan umat beragama lain. Kemudian, fase eidetic vision muncul setelah tahap epoch di mana pada fase ini, seseorang dapat melihat esensi dan nilai dari agama lain melalui lawan bicaranya tersebut. Hal ini dikarenakan individu tersebut melihat pandangan murni dan objektif terhadap lawan bicaranya. Oleh karena itu, tahapan fenomenologis ini dapat menjalin komunikasi lebih baik, sehingga tercipta toleransi. Hal ini dikarenakan fenomenologi agama berusaha memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang esensi keberagaman manusia secara universal dan bukan eksklusif. Selain itu, fenomenologi agama juga berupaya mengembalikan studi agama pada pangkalnya, sehingga agama tidak melampaui batas kewenangan dan senantiasa mengusahakan untuk bersikap netral dan tidak memihak. Kajian dan pemahaman fenomenologi dapat dijadikan sebagai pelengkap dan pembelajaran bagi tiap individu, sehingga memunculkan sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian, seseorang akan memiliki pemahaman yang kuat terhadap agamanya, juga memiliki kemampuan untuk memahami agama lain sebagaimana adanya. Pemahaman yang seimbang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam berhubungan dengan umat beragama lainnya, sehingga komunikasi antar umat beragama dapat terjalin dan berjalan dengan baik. Untuk membentuk toleransi antar umat beragama, dibutuhkan sebuah pengertian mendalam antar sesama, agar tercipta perspektif yang objektif. Menumbuhkan pengertian mendalam ini pastinya membutuhkan usaha dan pola pikir yang terbuka dari semua pihak yang terlibat untuk menjalin komunikasi yang harmonis yang menuju pada toleransi. Jika dilakukan dengan benar, tindakan ini dapat membantu menghilangkan persepsi dan prasangka yang salah, yang terbentuk dari miskomunikasi yang terjadi di masa lampau ataupun masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7, mata kuliah Fenomenologi Agama kelas CB, kami ucapkan terima kasih.